Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Bersyukur hari ini hari yang baru Tuhan berikan buat kita, untuk kita boleh kembali menyatakan kasih-Nya. Dan kita boleh berjumpa kembali di dalam renungan edisi Jumat 6 Februari 2026. Kiranya kasih karunia, rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus menyertai persekutuan kita saat ini. Amin. Kita pun mau menundukkan diri di dalam doa, memohon belas kasihan Tuhan ketika kita akan membaca firman-Nya, sehingga kita boleh mengerti dan dikuatkan oleh firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman Allah yang hidup. Saat ini kami rindu memberikan telinga dan hati kami untuk mendengarkan didikan-Mu. Kiranya Engkau yang menegur kami melalui firman-Mu dan membimbing kami agar lidah dan pikiran kami seturut dengan kehendak-Mu. Biarlah firman-Mu menjadi pelita yang menuntun langkah kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yakobus 3 ayat yang pertama sampai dengan ke-18 akan menjadi bagian firman Tuhan yang kita baca dan renungkan hari ini. Dosa karena lidah. Saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Sebab kita semua bersalah dalam banyak hal. Barang siapa tidak bersalah dalam perkataannya, ia adalah orang yang sempurna, yang dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Kita mengenakan kekang pada mulut kuda, sehingga ia menuruti kehendak kita. Dengan jalan demikian, kita dapat juga mengendalikan seluruh tubuhnya. Dan lihat saja, kapal-kapal, walaupun amat besar dan digerakkan oleh angin keras, namun dapat dikendalikan oleh kemudi yang amat kecil menurut kehendak jurumudi. Demikian juga lidah, walaupun suatu anggota kecil dari tubuh, namun dapat memegahkan perkara-perkara yang besar. Lihatlah, betapapun kecilnya api, ia dapat membakar hutan yang besar. Lidah pun adalah api. Ia merupakan suatu dunia kejahatan dan mengambil tempat di antara anggota-anggota tubuh kita sebagai sesuatu yang dapat menodai seluruh tubuh dan menyalakan roda kehidupan kita. Sedangkan ia sendiri dinyalakan oleh api neraka. Semua jenis binatang liar, burung-burung, serta binatang-binatang menjalar dan binatang-binatang laut dapat dijinakkan dan telah dijinakkan oleh sifat manusia. Tetapi tidak seorang pun yang berkuasa menjinakkan lidah. Ia adalah sesuatu yang buas, yang tak terkuasai, dan penuh racun yang mematikan. Dengan lidah kita memuji Tuhan, Bapa kita, dan dengan lidah kita mengutuk manusia yang diciptakan menurut rupa Allah. Dari mulut yang satu keluar berkat dan kutuk. Hal ini, saudara-saudaraku, tidak boleh demikian terjadi. Adakah sumber memancarkan air tawar dan air pahit dari mata air yang sama? Saudara-saudaraku, adakah pohon ara dapat menghasilkan buah zaitun? Dan adakah pokok anggur dapat menghasilkan buah ara? Demikian juga mata air asin tidak dapat mengeluarkan air tawar. Siapakah di antara kamu yang bijak dan berbudi? Baiklah ia dengan cara hidup yang baik menyatakan perbuatannya oleh hikmat yang lahir dari kelemah lembutan. Jika kamu menaruh perasaan iri hati dan kamu mementingkan diri sendiri, janganlah kamu memegahkan diri dan janganlah berdusta melawan kebenaran. Itu bukanlah hikmat yang datang dari atas,
tetapi dari dunia, dari nafsu manusia, dari setan-setan. Sebab di mana ada iri hati dan mementingkan diri sendiri, di situ ada kekacauan dan segala macam perbuatan jahat. Tetapi hikmat yang dari atas adalah pertama-tama murni, selanjutnya pendamai, peramah, penurut, penuh belas kasihan dan buah-buah yang baik, tidak memihak, tidak munafik, dan buah yang terdiri dari kebenaran ditaburkan dalam damai untuk mereka yang mengadakan damai. Amin. Menjaga lidah dan bijaksanalah, itulah tema kita pagi ini. Ungkapan memang lidah tak bertulang memiliki makna untuk berhati-hati dalam berkata-kata. Lidah dapat menjadi seperti pedang yang dapat melukai hati lawan bicara atau dapat menimbulkan salah paham, bahkan pertengkaran. Karena itu, meskipun lidah itu kecil saja, namun lidah perlu dijaga dalam penggunaannya. Surat Yakobus membicarakan cara hidup jemaat Tuhan. Baginya, hidup sebagai umat Allah adalah hidup yang bertindak secara benar, yakni sesuai dengan kehendak Allah. Hal tersebut termasuk cara umat Allah menggunakan lidahnya saat berkata-kata. Seringkali lidah menjadi sarana yang mengungkapkan perasaan yang mengasihi dan juga menjatuhkan sesama manusia, atau mengatakan berkat juga kutuk. Hal ini menurut surat Yakobus tidak boleh terjadi pada umat Allah, sebab mata air tidak menghasilkan dua jenis air, manis sekaligus pahit. Demikianlah umat Allah tidak dapat mengungkapkan berkat sekaligus kutuk. Umat Allah harus menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Allah, yaitu menyatakan kebenaran serta berkat kepada sesama, bukan kutuk. Lebih jauh, penulis juga menyampaikan tentang hikmat yang dari atas, yaitu dari Allah. Hikmat yang harus dimiliki oleh umat Allah agar menjadi bijak, baik dalam menggunakan lidah untuk berkata-kata maupun untuk berbagai tindakan dalam menjalani kehidupan. Sekalipun lidah sulit untuk dikendalikan, namun sebagai umat Allah kita tidak boleh menggunakannya selain dalam menyatakan kebenaran yang dikehendaki Allah. Oleh hikmatnya, kita dimampukan untuk menjaga lidah dan menuntun kita untuk hidup bijaksana. Tuhan mengendalikan hidup kita dalam tuntunan Roh Kudus. Amin. Mari kembali kita tunduk dalam doa dan bersafaat bersama. Bapa Surgawi, kami sadar betapa seringnya kami jatuh dalam dosa perkataan. Ampunilah kami jika lidah kami pernah melukai sesama atau tidak memuliakan-Mu. Berikanlah kami hikmat agar setiap kata yang keluar dari mulut kami hari ini membawa kesembuhan, membawa pengharapan dan kedamaian bagi orang lain yang ada di sekitar kami. Dan kiranya Engkau menolong kami untuk ingat firman hari ini, untuk kami boleh lebih bijaksana. Dan bijaksana itu berasal dari Tuhan, berasal dari persekutuan kami dengan Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan, untuk terus menjalin eratnya hubungan kami dengan Engkau, sehingga kami mampu menguasai lidah kami dan menguasai seluruh tubuh kami. Hari ini kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sedang bergumul di dalam segala macam pergulatan kehidupan yang mereka hadapi.
baik itu bersama dengan orang-orang kekasih di sekitarnya, dalam pergumulan pergaulannya, dalam pergumulan dalam lingkungan. Kami mohon pertolongan Tuhan. Kiranya saudara-saudara kami ini boleh mendapat kelegaan dari Tuhan yang sedang terbaring di rumah sakit. Engkau Tuhan yang turun tangan menjamah bagian tubuh yang sakit, dan Engkau memulihkan mereka, menguatkan hati mereka yang sakit begitu lama. Tuhan beri kekuatan di dalam hati untuk terus mengingat kasih sayang Tuhan, sehingga tidak menjadi patah semangat, tidak menjadi kurang iman dan undur percaya kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, mereka menunjukkan bahwa di dalam mereka ada Allah yang penuh kasih, yang memberi mereka kekuatan yang luar biasa untuk menyatakan kemuliaan Tuhan di dalam sakit penyakit mereka, walaupun tidak mudah. Kami mohon Tuhan kekuatan hati untuk saudara-saudara kami yang sedang dalam kelemahan tubuh. Pun kami berdoa untuk mereka yang sedang mencari pekerjaan, mereka yang bergulat di dalam perekonomian, yang terus bergumul di dalam pekerjaan-pekerjaan mereka. Kami mohonkan pertolongan Tuhan juga atas mereka, sehingga mereka pun boleh mendapat kekuatan baru, semangat yang baru, dan Kau bukakan jalan untuk mereka. Berikan kasih sayang Tuhan dari orang-orang di sekitar mereka ketika mereka sedang bekerja dengan tujuan untuk mendapatkan perekonomian yang lebih baik, sehingga Tuhan banyak jalan yang terbuka untuk mereka. Pun kami berdoa untuk hubungan-hubungan yang ada di dalam keluarga, anak dengan orang tua dengan anak, dengan menantu, dengan mertua, dengan orang yang lebih tua. Jikalau ada masalah di dalam hubungan ini pun dengan suami, dengan istri, Tuhan, kiranya kasih sayang-Mu menolong mereka. Perkataan yang lembut, perkataan yang meneduhkan, kiranya menjalin hubungan yang saat ini atau selama ini kurang baik, sehingga dipulihkanlah hubungan keluarga ini Tuhan, dan Engkau dimuliakan. Kami menyerahkan seluruh hari kami dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau kiranya bekerja di dalam hidup kami, menuntun kami, membimbing kami, sehingga hari ini kami terus memuliakan Tuhan, dan kami bersyukur atas hari baru yang Tuhan berikan. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita terima berkat dari Tuhan. Kiranya Allah mengasihani kita dan memberkati kita. Kiranya Ia menyinari kita dengan wajah-Nya. Amin. Tuhan memberkati kita sekalian, meneguhkan kita dan menguatkan kita. Sampai bertemu kembali dalam renungan harian edisi selanjutnya. Amin.